Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumiati, SPD SD MPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Sidrap dari UPT SDN 1 Benteng. Kali ini akan memaparkan demonstrasi kontekstual yaitu pada modul 1.4 disiplin positif, yakni penerapan segitiga restitusi. Dengan fasilitator Bapak Jasman SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Zulkifli SPDI MPDI. Penerapan segitiga restitusi itu untuk menumbuhkan disiplin positif pada murid. Lantas, apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut tahapan pelaksanaan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian tahapan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Berikut kasus pertama yang terjadi di sekolah saya. Andi Ridho merupakan siswa saya yang duduk di kelas 5. Hampir setiap hari datang terlambat, padahal jarak rumah ke sekolah cukup dekat. Berikut ceritanya. Maaf Bu, saya terlambat. Oh iya, cepat masuk ke kelasnya. Andi Ridho, Ibu panggil ke sini kira-kira tahu tidak apa alasannya dipanggil? Terlambat Bu. Terlambat ya. Ibu mau tahu nih apa alasannya datang terlambat? Terlambat bangun Bu. Ibu saya melarang saya ke sekolah kalau belum sarapan karena saya terkena penyakit mah. Oh, ada riwayat mana ya? Bu. Oh, nggak apa-apa jika begitu alasannya. Ibu juga seandainya berada di posisinya mamanya Andi Ridho, pasti ibu larang jangan dulu ke sekolah kalau belum sarapan karena ada riwayat mana ya, nanti sakit lagi perutnya ya. Tapi tadi ada alasannya katanya terlambat tidur ya. Tidurnya jam berapa? Jam 10 Bu. Wah, larut malam ya. Apa yang dibikin itu baru jam 10 baru mau tidur? Main HP Bu. Main HP. Oh, gak apa-apa main HP ya, itu suatu kebutuhan. Itu juga butuh HP, game, main apa, tapi ada batasnya ya. Jika kamu datang terlambat, apakah sikap ini termasuk sikap yang benar atau salah? Salah Bu. Salah ya. Apa akibatnya jika kamu terlambat ke sekolah? Tugas kebersihan saya terlambat saya kerjakan dan terlambat mengikuti pelajaran Bu. Di mana tugas pekerjaannya? Di parkiran Bu. Di sana ya. Karena kamu bisa memperbaiki situasi ini. Tidak terlambat Bu. Tidak terlambat lagi ya. Bagaimana caranya supaya tidak terlambat lagi? Tidak main HP sampai larut malam. Oke. Saya bisa sarapan pagi-pagi. Iya. Tidak main HP lagi supaya cepat bangun ya. Sarapan dulu juga baru ke sekolah. Oke. Masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita sepakati? Ingat Bu. Ingat. Apa itu? Coba sebutkan. Tidak datang tepat waktu, Datang tepat waktu. mengerjakan tiket kelas Bu. Oke. Apa lagi? Tidak mencontek saat ujian. Tidak mencontek saat ujian. Nah, terus kalau Andi Ridho terlambat ke sekolah, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang dilanggar? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu ya, itu keyakinan kelas yang kita sepakati ya. Masih mau tidak melanggar keyakinan itu? Tidak Bu. Tidak ya. Nah, jadi kapan bisa diterapkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Besok Bu. Mulai besok. Oke, baiklah, Ibu akan pantau terus perkembangan mulai besok ya, apakah masih terlambat atau tidak. Oke? Ya, terima kasih atas
perhatiannya hari ini, bisa kembali ke tempatnya. Maaf Bu, saya terlambat. Oh iya, cepat. Berikut kasus yang kedua. Mubarak juga merupakan siswa saya yang duduk di kelas 5. Hari ini dia membuli temannya dan namanya Jasila. Dia menganggap itu sebuah candaan, namun Jasila merasa tersinggung dan menangis. Berikut ceritanya. Bu, Sila menangis Bu. Kenapa menangis? Dibully Bu sama Bara Bu. Dibully sama Bara. Ya, Bu. Coba panggil Bara. Bara, dipanggil. Oke, ini itu boleh keluar, Bu. Bisa Bara ambil kucing. Hai Mubarak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat. Sehat. Nah, tahu tidak kenapa ibu panggil duduk di sini? Kamu Bu Kenapa? membuli temanmu. Mau bully teman. Siapa tadi yang dibully? Sila Bu. Sila. Bisa kamu ceritakan bagaimana kejadiannya sehingga Sila menangis tadi? Saya membuli nama bapaknya Bu. Bully nama bapaknya, ya. Serius tidak itu tadi? Tidak Bu, saya bercanda Bu. Bercanda. Ya, memang ya wajar itu bercanda. Saya juga, ibu juga sering bercanda. Tapi bercandanya Bu Barat tadi membuat Sila tersinggung, ya. Bagaimana menurutmu? Perilaku kamu ini mempengaruhi temanmu tidak? Mengaruhi Bu. Mempengaruhi. Apa pengaruhnya? Karena Sila marah Bu dan menangis Bu. Sila jadi marah ya, merasa tersinggung. Oke. Bagaimana kamu bisa memperbaiki situasi ini? Saya akan tidak membuli Sila. Tidak membulinya. Terus kalau sudah tidak membulinya, apa langkah selanjutnya? Saya akan memperbaiki sikapku Bu. Setelahnya memperbaiki. Tapi sebelumnya harus minta maaf dulu ya. Minta maaf dulu sama Sila. Bilang berjanji. Saya akan tidak membuli nama bapaknya. Tidak membulinya lagi. Nah, berikutnya masih kan tidak keyakinan kelas yang pernah kita sepakati. Masih Bu. Coba ingat apa-apa itu keyakinan kelas. Tidak boleh membuli, menjadi kebersihan, Ya, tidak boleh mencuri. tidak boleh juga mencuri. Oke. Kira-kira keyakinan kelas yang kamu langgar ini tadi apa? Membuli Bu. Tidak membuli ya, tidak membuli teman. Oke. Masih mau tidak melanggar keyakinan itu? Tidak Bu. Tidak lagi ya. Jadi kapan bisa diterapkan keyakinan ini? Mulai besok. Oke, mulai besok. Oke, Ibu akan pantau perkembangan sikap Mubarak, apakah masih membuli atau tidak, ya. Jadi sekarang sudah bisa berjanji tidak mengulanginya lagi. Oke, terima kasih. Silakan dulu kembali ke tempatnya dan ingat keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Oke? Oke, tas dulu. Oke, silakan duduk. Dari kasus 1 dan 2, dapat kita pahami bahwa dalam menyelesaikan masalah, kita harus melibatkan anak, agar disiplin positif tumbuh dari dalam diri anak itu sendiri. Tidak ada paksaan dan tidak ada hukuman. Berikut tanggapan dari peserta didik yang mengalami kasus tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Ridho Ishak, kelas 5 UPT SD Negeri 1 Benteng. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan ibu guru. Permasalahan yang saya hadapi dapat dia selesaikan dengan baik tanpa memberikan hukuman. Beliau menuntun saya untuk menemukan kesalahan dan mencari solusi bersama. Saya memang sering terlambat, tapi setelah berdiskusi dengan Bu Jumiati, kebiasaan buruk saya itu tidak lagi saya lakukan. Terima kasih Bu Jumiati, guru yang baik hati dan tidak pemarah. Sehat selalu. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mubarak Haji Rustam dari kelas 5 UPT SD Negeri 1 Benteng. Saya memang orangnya suka bercanda dan juga suka jahilin teman. Tapi ternyata sikap saya ini membuat teman saya terganggu, tersinggung, sehingga dia menjadi marah. Tapi setelah berdiskusi dan dibimbing oleh Ibu Jumiati, saya menjadi sadar bahwa sikap saya ini membuat teman saya tidak merasa nyaman, dan saya telah berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih Bu Jumiati, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mubarak. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dalam penerapan segitiga restitusi ini. Semoga menjadi inspirasi di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.